Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini hari puasa. Ini bulan puasa hari ke-19. Seperti biasa ya, ini udah habis asar, sudah habis sholat asar. Aku baru nyalain kamera video karena kegiatan keseharian aku ya sama aja sih jahit gitu kan. Jadi kayak apa ya? Bosen aja kan kalau ngelihat aku harus jahit setiap hari gitu kontennya. Jadi ini aku baru selesai mandi dan sepertinya di hari 19 ini aku mau sharing sedikit dulu sebelum aku lanjut ke kegiatan ke daily aku berikutnya ya kan. Aku nih mau sharing tentang salah satu hobi yang aku jalani selain aku jahit. Jadi memang kegiatan-kegiatan keseharian aku tuh hobi aja gitu loh teman-teman. Salah satunya adalah aku hobi buat nulis dan aku emang udah lama banget berkecimpung di dunia kepenulisan, cuman aku juga nggak bisa lepas dari duniaku menjahit karena itu juga hobi dan aku senang banget kalau aku bisa bikin baju, aku bisa menciptakan karya, itu hobi ya kan. Jadi kayak kalau aku ada waktu juga kadang aku ngelukis gitu, tapi kalau untuk ngelukis tuh kayaknya udah terenggut dengan hal-hal yang lain, jadi aku udah mulai intensitas aku buat belajar ngelukis itu nggak begitu banyak ya, jadi aku lebih ke dunia kepenulisan dan menjahit gitu. Nah, aku tuh sebenarnya kayak udah apa ya, dunia kepenulisan tuh bukan kayak udah mulai kayak udah ya udah sekedarnya aja gitu loh. Kenapa sih? Karena kayak aku ngerasa kayak ide aku udah tercurahkan banyak banget untuk nulis novel dari tahun 2018, 2017 ya. Aku tuh bener-bener serius nulis novel, belajar serius lah ibaratnya gitu kan. Terus ke 2019 akhirnya aku bisa rilis novel. Alhamdulillah ada novel yang bestseller dan aku bisa bikin rumah dari aku hasil nulis novel itu kayak wow, amazing banget gitu kan. Tapi nggak semua buku yang kita rilis itu bisa bestseller, bisa menghasilkan cuan banyak. Jadi ya setiap buku punya rezeki masing-masing, setiap cerita punya pembacanya masing-masing gitu. Nah, ini aku ke-trigger buat bahas tentang dunia kepenulisan karena tiba-tiba ada yang nge-DM aku nge-DM aku, ada yang nge-WhatsApp aku. Jadi ini aku kasih rekam layar kali ya biar bisa. Ini bisa ke baca nggak ya? Oke. Jadi ada yang nge-WhatsApp, iya ada yang tiba-tiba kirim WhatsApp. Dia itu screenshot blog aku. Aku punya blog namanya www.rinmuna.com. Di situ biasanya aku sharing tentang dunia kepenulisan atau tentang experience atau pengalaman-pengalaman keseharian aku, belajar tentang kehidupan dan lain-lain. Nah, karena blog itu udah nggak terlalu udah nggak terlalu banyak peminatnya, tapi masih ada gitu. Tapi aku tetap masih ngeblog. Kalau misalnya ada materi yang cocok buat aku taruh di blog, aku pasti taruh di blog ya kan. Tapi kalau selain itu, aku biasanya main di Facebook aja untuk daily, untuk sekedar berbagi keseharian aku, mencurahkan eh, kegiatan-kegiatan aku sehari-hari, berbagi buat dokumentasi pribadi aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian suka nonton juga boleh, kita sambil cerita-cerita ya kan, karena aku orangnya emang suka bercerita, makanya aku suka nulis novel. Nah, ini tiba-tiba ada yang ngechat, ini benar dengan kakak dan dia itu screenshot blog aku. Jadi gini ya, kalau misalnya aku eh, di chat sama penulis pemula, ada satu etika yang penulis pemula itu nggak begitu paham gitu. Kadang mereka langsung tiba-tiba nanya des gitu. Dan aku tuh kayak apaan sih nih gitu kan. Bukan aku sombong ya, tapi kayak ngerasa apaan sih kok tiba-tiba ngechat langsung nembak gitu, langsung nembak ke ini. Paling enggak kan memperkenalkan diri dulu ya kan, etikanya. Oh kakak, aku dari misalnya namanya siapa, dari mana, kemudian bisa bercerita sedikit, baru bisa tanya-tanya apa yang mau ditanya gitu. Aku juga nggak terlalu suka ya banyak banyak basa-basi karena itu buang-buang waktu banget, dengan waktu yang padat banget, kegiatannya banyak gitu. Jadi tapi setidaknya bisa memperkenalkan diri. Jadi aku juga bisa save nomor dia kan, bisa simpan nomor dia, terus
mungkin bisa sharing lebih banyak hal lagi gitu. Tapi rata-rata penulis sekarang setiap yang chat aku japri di WhatsApp gitu nanya tentang dunia kepenulisan, mereka itu tidak memperkenalkan diri. Jadi langsung des gitu, langsung nanya. Apaan sih? Kadang aku mikir gitu kan, apaan sih perasaan tuh dulu kita ketika jadi penulis pemula nggak begini banget gitu. Kita punya etika buat nanya ke penulis-penulis yang lebih senior. Aku nggak ngerasa senior sih, tapi kalau dari kepenulisannya ya mungkin ya sudah lebih baik lah ya. Tapi bukan berarti aku adalah penulis senior yang harus dihormati atau digilai hormat gitu, nggak. Cuman aku ngerasa kayak lebih khawatir kalau mereka itu sebagai penulis pemula, kalau ke aku mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kerasa ya vibes-nya, maksudnya nggak terlalu berdampak banyak. Tapi ketika mereka akan komunikasi dengan penulis senior yang lebih senior dari aku, otomatis mereka harus gunakan etika itu. Ya kan, karena buat seorang penulis etika juga penting, karena kita itu nggak pernah tahu tulisan kita itu akan dibaca siapa, kita akan dikenal oleh siapa gitu kan. Jadi berharapnya teman-teman penulis pemula bisa bisa mempelajari gimana caranya beretika sebelum kalian itu bertanya. Sama aja kayak misalnya kalian tanya sama dosen kalian, buat kalian yang mungkin mahasiswa atau guru gitu kan. Kalian tiba-tiba chat sama dosen kalian langsung nembak gitu kan. Mungkin ya kalian bisa rasain lah gimana dosen itu ngerasa kayak apaan sih nih gitu kan. Kok tiba-tiba nanya nggak tahu ini siapa gitu. Apakah ini benar dia nanya tentang apa, kadang kan kita agak worry dengan orang-orang asing yang haters yang cuma cari-cari kesalahan kita aja gitu kan. Nah, oke. Cukup sampai di sini mungkin tips dari aku buat penulis pemula. Dengerin ya kalian, sebelum tanya ke senior kalian harus bisa gunakan etika dulu. Perkenalkan diri dulu, kemudian boleh bertanya, masuk ke pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan yang sering banget diajukan ke aku, tapi aku nggak pernah bikin konten video, jadi aku tuh kayak ya harus jelasin berulang-ulang gitu kan. Kayak nanti setiap yang nanya jelasin, karena sebenarnya untuk jawab pertanyaan tentang teknis yang ada di Vizo atau di platform lain, astagfirullahaladzim, di Vizo atau di platform lain itu bukan tupoksi aku ya, bukan warna aku sebenarnya gitu, karena ada CS dan ada editor. Nah, kalau kalian punya editor, kalian bisa tanya langsung ke editor kalian punya kontaknya mungkin, tapi biasanya editor itu sibuk banget, mereka nggak akan punya waktu buat ngurusin penulis-penulis kecil yang tulisannya itu masih berantakan. Jadi mereka benar-benar akan bimbing penulis yang mereka udah punya konteks cerita yang bagus dan tulisannya itu udah nggak nyusahin mereka gitu, karena mereka harus pegang banyak naskah dan itu akan buang-buang waktu mereka. Jadi perhatiin banget, kalau misalnya kalian mau hubungin editor, kalian harus pastikan naskah kalian sudah layak untuk ada di tangan editor. Itu aja, oke? Kalau belum, kalian belajar dari penulis-penulis lain, dari komunitas atau dari manapun, belajar untuk memperbaiki naskah kalian supaya bisa lebih baik dan bisa dilirik sama editor kalian, oke? Nah, ini dia mau nanya tentang seputar Vizo ya. Jadi aku langsung ke pembahasannya ya. Ini namanya Riva dari Riau. Aku nggak tahu dia siapa, karyanya apa juga aku nggak nanya. Tapi aku minta sebagian ceritanya dia, potongan ceritanya dia buat kita review. Nah, ini dia nanya, saya kan mengupdate bab baru namun tidak lolos tinjau, Kak. Jadi saya mencari di browser gimana cara mengatasinya, namun tidak menemukan solusinya, Kak, sampai saya ketemu sama situs Kakak yang ini. Nah, aku di blog emang bahas beberapa tips dan trik buat masukin naskah ke beberapa platform termasuk Vizo. Karena kalau di platform lain aku nggak begitu pelajari ya. Aku emang diundang jadi penulis di beberapa platform, tapi ya sekedar nulis. Aku nggak seintens aku di Novelme atau di Vizo dan Karya Karsa gitu kan. Ada beberapa platform yang memang aku jadi bahan pertimbanganku buat naruh naskah aku di situ. Nah, terus sampai ketemu dengan situs Kakak yang ini, jadi saya mutusin menghubungi Kakak di nomor ini karena saya bingung kenapa cerita saya tidak lolos tinjau. Nah, akhirnya aku kirim banyak hal yang bikin cerita itu nggak lolos tinjau. Jadi aku bilang sama dia, aku lihat naskahnya dulu ya, gitu. Terus ada beberapa situs yang saya dapatkan
untuk melihat notifikasi Vizonya mengenai cerita tidak lolos tinjau. Jika tidak ada notifikasi itu, katanya harus melapor ke help desk gitu Kak. Mohon bantu jawab Kak. Cerita tidak lolos tinjau, apakah bisa orang lain membaca bab tersebut dan apakah bisa melanjutkan bab selanjutnya? Setahu aku di Vizo itu kalau nggak lolos tinjau ya nggak bisa dibaca gitu, nggak muncul di pembaca, kemudian nggak bisa juga lanjut ke bab selanjutnya. Jadi kalau misalnya nggak lolos tinjau, kamu harus perbaiki naskah kamu, karena di Vizo itu waktu untuk memperbaiki naskah itu cuma 10 hari, jadi setelah lewat dari 10 hari, naskah itu nggak akan bisa diedit lagi, oke? Jadi bener-bener kalau misalnya udah dapat notifikasi kalau ceritanya itu nggak lolos tinjau, jadi harus langsung di revisi naskah kalian. Itu udah otomatis ya by system, jadi nggak ke editor. Nah, kalau misalnya ke editor itu biasanya langsung ke langsung ke ya kita nggak bisa ya, maksudnya hanya penulis-penulis tertentu yang bisa punya akses ke editor langsung di Vizo itu, dan aku emang punya akses, tapi bukan berarti aku harus nanya terus ke editor gitu, nggak kayak gitu caranya, karena itu akan mengganggu kinerja editor, karena editor itu sibuk banget. Jadi kita harus benar-benar nanya something yang penting banget yang nggak berhubungan dengan naskah ya, maksudnya nggak berhubungan dengan isi naskah, karena isi naskah itu sebenarnya adalah tanggung jawab penulis dan gimana cara penulis itu belajar untuk membuat naskahnya jadi lebih baik lagi. Oke, ini dia dari Riau ya, serius nanya Kak Vizo itu novel kita nggak boleh bikin cerita berunsur 21 plus Kak. Di Vizo itu banyak banget naskah 21 plus, naskah 25 plus, ya kan? Jadi ada banyak banget. Jadi ketika kita mau create novel, itu kita harus perhatiin kita mau naskah kita itu target pembacanya tuh di usia berapa gitu. Kalau kita pembacanya targetnya usia remaja, jangan masukin adegan 21 plus ke dalam naskah kamu. Jadi kamu pastikan kamu itu mau nulis yang di tingkat berapa target pembacanya. Kalau misalnya target pembacanya 21 plus ya otomatis kan untuk orang yang udah after marriage ya, yang udah nikah gitu. Jadi itu hal biasa dan itu bisa masuk ke Vizo, bisa masuk ke Vizo dengan mudah gitu. Kalau misalnya memang naskah kita itu 21 plus. Tapi kalau kita ambil yang naskah yang 13 plus, yang untuk remaja, untuk teen lead, kemudian 16 plus dengan adegan yang eksplisit ya, dengan adegan tentang kekerasan, tentang penggunaan narkoba, kemudian tentang hubungan suami istri lah ya, hubungan pasangan suami istri, itu nggak bisa masuk di kategori itu, di kategori usia di bawah itu, di kategori teen lead, karena kan teen lead punya aturan ya, target pembacanya remaja, dan mungkin Vizo sudah punya sistem cara sendiri gimana caranya mereka membuat platform mereka itu aman buat remaja juga gitu kan. Jadi untuk naskah-naskah yang di atas 21 plus gitu, kalau kita usia masih remaja di Vizo itu, dia nggak akan muncul di akun pembaca remaja gitu. Jadi kalian pastikan kalau naskah kalian itu larinya mau kemana gitu. Karena ada unsur 21 plusnya, makanya tidak lolos tinjau. Jadi itu gini ya, nggak lolos tinjau itu kalau misalnya kita kategori naskahnya 13 plus dan 16 plus udah pasti nggak lolos tinjau kalau ada unsur 21 plus atau adegan dewasa ya kan. Jadi kalau itu sudah pasti nggak lolos. Jadi pastikan kalau ada adegan dewasa jangan diceritakan secara eksplisit. Jadi langsung diceritakan aja, kayak misalnya pakai teknik menceritakan dari mulut, misalnya cerita kayak oh si A si B kemarin gini gitu, tapi nggak langsung terjadi adegan itu diceritakan secara detail gitu, nggak. Jadi kayak misalnya ini kan cerita tentang SMA ya, masih perjalanan anak SMA yang tiba-tiba MBA, marriage baby accident, atau hamil duluan misalnya gitu. Terus mau diceritain adegan lagi ininya nggak bisa. Itu teen lead ada aturannya gitu. Jadi langsung aja, langsung tiba-tiba dia hamil, kemudian langsung ke konflik tokohnya, konflik perasaan tokohnya seperti apa, kayak gitu-gitu ya kan. Jadi itu lebih relate sih. Jadi nggak semua novel itu harus ada unsur 21 plusnya. Nah ini aku dikasih contoh naskahnya ya. Dikasih contoh naskahnya dan aku udah bisa baca sih. Aku tuh nggak bisa kalau baca naskah yang kayak gini. Ya, aku nggak bisa kalau baca naskah yang kayak gini. Kenapa?
karena buat aku ini naskah masih berantakan banget. Ini buat penulis pemula. Terus aku udah kasih ke dia ya tips, gimana tuh Kak, aku masih pemula katanya dia. Ntar aku kasih tips yang aku bilang ke dia, aku jujur kalau naskah dia itu masih berantakan banget, coba belajar lagi kaidah kepenulisan. Nah, aku ada banyak share tentang dialog tag dan lain-lain ada di blog aku www.rinmuna.com. Kalian klik aja bagian home, kemudian klik di bawahnya home itu ada menu belajar nulis. Nah, kalian bisa pilih yang belajar nulis dan kalian akan dapetin materi-materi tentang kepenulisan termasuk kaidah kepenulisan itu sendiri. Iya Kak, masih pemula. Nah, ini oke, mungkin sudah cukup sampai di sini aja. Aku matiin ya untuk rekam layarnya. Nah, oke, sampai di situ aja. Kalau dia oke Kak, katanya ini udah ya dia udah mengakui kalau dia adalah penulis pemula yang emang harus banyak belajar gitu. Dan kenapa dia nggak lolos tinjau? Salah satunya buat penulis pemula, perhatikan ini. Kaidah kepenulisan itu penting dan sistem Diviso itu sudah mendeteksi itu. Sistem Diviso itu sudah lumayan canggih ya, nggak seperti sistem-sistem di tempat lain gitu kan yang asal-asal bikin ini langsung lolos gitu kayak di Wattpad misalnya gitu kan, dia kan nggak ada peninjauan naskah, jadi mau tulisan kamu masih berantakan juga bisa masuk gitu. Tapi kalau di Viso sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Jadi tanda kutip ya kan, tanda kutip, tanda baca, kemudian cara penggunaan dialog tag, kemudian cara penggunaan huruf kapital, kemudian apa lagi ya, pokoknya kaidah kepenulisan semuanya itu harus diperhatikan. Jadi sebelum kalian masukin naskah ke Viso, perhatiin banget naskah kalian itu apakah sudah layak untuk dibaca atau enggak. Jadi Viso itu secara tidak langsung dia punya sistem editor yang pakai robot. Maksudnya dia akan mendeteksi naskah kamu itu lolos tinjau atau tidak gitu. Jadi dia nanti akan otomatis dia kayak ya editor sistem lah ya, sistem editor gitu yang dia itu pakai robot bukan pakai manusia. Nah, setelah naskah kamu itu tidak lolos tinjau, biasanya dia akan masuk ke meja editor. Aturannya kayak gitu, meja editor yang perorangan, yang benar-benar manusia, dia yang akan mereview apakah naskah kita itu benar-benar tidak lolos tinjau atau dia sekedar miss lah atau ada kesalahan teknis dari sistem yang membaca naskah itu. Jadi pasti akan dipastikan sama editor, oh ternyata ini naskah ini konteksnya masih dalam ranah yang seharusnya dia lolos tinjau, dia akan diloloskan sama editor aslinya gitu, bukan by system. Nah, cara kerjanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah by system nggak lolos, kemudian masuk ke meja editor, ternyata tulisan kita berantakan, ya otomatis akan ditolak gitu sama editor gitu kan. Karena editor nggak mau kerja capek, seperti yang aku bilang tadi. Editor itu pegang banyak naskah, dia bisa pegang ratusan naskah dalam sehari, puluhan bahkan ratusan naskah mungkin yang harus mereka perhatikan, makanya mereka nggak mau buang-buang waktu dan mereka pengennya naskah yang sudah siap untuk diproduksi, sudah siap untuk sudah siap untuk dipasarkan, dan kebanyakan editor itu akan lihat gimana konteks cerita kita. Mereka sudah nggak mau lagi ngurusin kaidah kepenulisan kalian yang nggak benar misalnya gitu kan, atau mau ngasih tips kepenulisan gitu. Mereka udah buang-buang waktu ya kan, karena kan waktu mereka itu benar-benar berharga gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak, oh tulisan aku masih kayak gini nih, jadi banyak-banyak baca. Kalau buat aku ya, kalau aku sendiri dulu kayak gitu juga, ngerasa kayak jadi penulis pemula tuh nggak tahu apa-apa. Tapi jangan kecil hati, jangan pesimis, karena kita masih punya banyak waktu, punya banyak ruang buat belajar kalau kalian mau. Jadi ada banyak komunitas-komunitas penulis yang bisa jadi tempat kalian belajar gitu, selain kalian belajar di sekolah atau di tempat kuliah. Sorry, aku di pinggir jalan, jadi aku ini banyak motor lewat pas di pinggir jalan, sorry ya kalau banyak mengganggu. Oke, tadi sampai mana? Aku sederhana aja kayak gini, memang aku biasa hidupku seperti ini, aku nyaman dengan kesederhanaanku.
Ganggu banget ya suara motornya ya. Oke, mungkin itu aja karena ini kan tips spontan ya dari aku. Mumpung aku ingat, jadi aku pengen sharing ke kalian tentang dunia kepenulisan yang jarang banget mungkin aku share bikin video karena tahu sendiri kan kalau misalnya dunia kepenulisan itu peminatnya nggak banyak dan videonya juga pasti nggak banyak yang nonton kan. Tapi aku harap ini bisa bermanfaat lah buat teman-teman yang emang lagi bingung gitu, gimana caranya ngatasin naskah yang nggak lolos tinjau dari Vizo gitu. Mungkin tips dari aku itu aja, kalian benerin naskah kalian. Kemudian kalau misalnya, aku udah sampein belum ya tadi? Oh kayaknya belum. Jadi kalau misalnya kalian naskah target bacanya itu teen lit di 13 plus, 16 plus, hindari untuk menggunakan adegan yang eksplisit, yang adegan dewasa ada di situ gitu. Jadi lebih ke, ya kalian tau lah setiap cerita teen lit punya aturannya dan mungkin kalian bisa pelajari di Google atau dimanapun banyak materi tentang gimana caranya dan aturan buat nulis teen lit itu. Kalau misalnya nggak ada, mungkin nanti kalian bisa tanya sama aku coba untuk buka gimana tips menulis teen lit dan aturan-aturan teen lit yang mungkin banyak teman-teman nggak tahu gitu. Nah, setelah itu aku mau kasih tips juga tentang gimana caranya kita bisa lolos aman walaupun kita itu menulis 21 plus gitu kan. Jadi kalau nulis 21 plus otomatis naskah kita udah 18 plus kan, udah dibuat 18 plus naskah di novel kita. Jadi novel kita kategori pembacanya 18 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas atau 25 tahun ke atas itu udah bisa. Jadi kalau misalnya memang target bacanya kayak gitu, kalian mau bikin adegan-adegan 21 plus ya aman gitu. Nah, kalau misalnya di 18 plus, kalian menggunakan teknik sewing, bukan telling. Kayak apa ya? Mungkin nanti aku, kalau misalnya kalian pengen tahu tentang bedanya teknik sewing atau telling, kalian bisa search di Google, atau mungkin ada kali ya yang kasih tips di YouTube, mungkin gimana caranya menggunakan teknik sewing dan apa bedanya teknik sewing dan telling di cerita novel. Biasanya sih udah banyak pembahasan, tapi aku belum tahu ya, aku jarang nonton tips-tips di YouTube. Kalau untuk dunia kepenulisan mungkin ada dan kalian bisa cari itu untuk menggunakan teknik kepenulisan yang baik dan benar gitu. Nah, mungkin itu aja tips sederhana dari aku supaya naskah kalian bisa lolos tinjau dan kalian bisa hati-hati. Oh ya, gunakan juga. Oh ya, satu lagi. Kalian perhatiin keyword yang bisa dideteksi sama sistem Vizo dan dia akan langsung masuk ke meja editor. Jadi kayak misalnya kalian bikin adegan dewasa, kemudian kalian ada kata ya kan, ada kata gitu kan, itu langsung otomatis tuh. Itu biasanya langsung otomatis akan terdeteksi sistem, dia akan sebagai adegan 21 plus, walaupun sebenarnya bukan, dia akan langsung masuk ke meja editor apakah itu adegannya memang eksplisit 21 plus atau tidak. Jadi kalian bisa lihat novel-novel aku menghindari banget kata-kata itu, dan biasanya aku ganti dengan kata-kata lain, dengan ungkapan lain, dengan kalau misalnya desahan gitu aku pakai suara lain. Itu udah tips dari editor aku yang dulu ya, dari sebelum aku di Vizo. Aku punya editor di Novelme, di platform yang lama, dan dia udah bimbing aku dan aku udah tahu caranya. Mereka mengedit naskah aku seperti apa, harus jadi seperti apa, larinya kemana, itu udah tips dari editor-editor aku. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya berkah, rezekinya makin banyak, kemudian kita bisa ketemu lagi di puasa tahun depan. Aku mau sharing tentang daily aku, tapi ada nyempil ini, ada nyempil materi tentang dunia kepenulisan, dan ini kayaknya udah 24 menit, aku rasa cukup untuk materi kepenulisan. Aku mau lanjut kegiatan aku selanjutnya, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.